Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, manusia tanpa hidayah dan petunjuk dari Allah hidup dalam kebingungan dan ketidakpastian. Sehingga kita melihat di muka bumi ini banyak sesembahan-sesembahan yang dijadikan Tuhan oleh sebagian manusia. Ada yang menuhankan pohon, ada yang menuhankan patung, ada yang menuhankan mentari, ada yang menuhankan rembulan, bahkan ada yang mengabdi kepada sapi dan api. Asyik. Manusia itu butuh, dia perlu dengan pegangan dalam kehidupan ini. Dia mencari tempat untuk bersandar, untuk memohon dan meminta. Dan memang hati manusia tidak akan tentram dan damai sebelum dia mengenal pencipta dia. Dia akan cari-cari. Kalau kita disuruh memilih sesembahan, disuruh memilih Tuhan, Tuhan seperti apakah yang akan kita pilih? Apakah Tuhan yang dipahat oleh manusia? Apakah Tuhan yang tatkala malam tiba dia tenggelam dan hilang? Apakah Tuhan yang digunakan untuk menghidupkan kompor kita? Atau bahkan ada yang menuhankan sapi, ada yang menuhankan kerbau. Seperti apa Tuhan yang kau pilih? Pada hakikatnya, di diri manusia ada pengakuan kepada pencipta semata, Allah Jalla Jalaluhu. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Semua yang dilahirkan, semua bayi yang dilahirkan di muka bumi ini dilahirkan di atas fitrah. Apa fitrah itu? La ilaha illallah. Dia mengakui bahwa tidak yang berhak disembah kecuali Allah. Terus, kenapa kok ada yang jadi non-muslim? Kok ada yang menyembah api, menyembah mentari, menyembah pohon, meminta kepada lautan, meminta kepada gunung, meminta kepada benda-benda? Kok masih ada sampai hari ini? Ada yang meminta kepada anak Tuhan, ibunya Tuhan mungkin. Subhanallah. Syaitan. Fa'abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Orang tuanya, lingkungan berpengaruh, tapi syaitan penggoda utama. Kalau hidup di lingkungan Yahudi jadi Yahudi, hidup di lingkungan Nasrani tumbuh jadi Nasrani. Hidup di lingkungan penyembah api, dari kecil dia lihat bapaknya itu nyembah api, maka si anak akan nyembah tuh api. Padahal di sanubari hatinya ada la ilaha illallah. Ma'asyiral muslimin, mana mungkin api disembah? Apakah api menciptakan dirimu? Mana mungkin mentari disembah dimintai pertolongan? Mana mungkin sapi yang ketika tua mati dikuburkan kau minta tolong sama dia, kau minta berkah sama dia? Kelak pada hari kiamat, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal an Abi Burdah an Abi Musa Al-Ash'ari قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع الله عز وجل الأمم في صعيد يوم القيامة. Allah akan kumpulkan manusia kelak di padang mahsyar pada hari kiamat, di sebuah dataran dan hamparan yang tidak ada gunung-gunung di sana. فإذا بدا لله عز وجل أن يصدع بين خلقه مثل لكل قوم ما كانوا يعبدون فيتبعونهم حتى يقحموهم النار. Ketika Allah sudah melihat
karena akan ditunggu. Manusia tidak akan dimasukkan ke dalam api neraka secara langsung. Setelah dari penimbangan amal perbuatan mereka, dari mizan, dari hisab, manusia akan berdiam kembali. Mereka nggak tahu mau kemana. Maka Allah gambarkan Tuhan-Tuhan yang mereka sembah pada waktu itu. Allah gambarkan. Yang menyembah mentari akan ada pada waktu itu. Yang menyembah hubal, yang menyembah patung itu akan Allah gambarkan. Sehingga pengikutnya ini mengikuti patung itu. Kemana? Ke neraka jahanam. Mereka ikut sampai dimasukkan ke dalam api neraka. Thumma ya'tina Rabbuna azza wa jalla wa nahnu ala makanin rafi'. Kemudian yang tersisa umat Islam. Umat Islam gak ikut. Mana Tuhan mereka? Tuhan mereka bukan benda. Tuhan mereka bukan binatang. Tuhan mereka adalah zat yang menciptakan langit dan bumi. Maka datang Allah menjumpai mereka. Mereka umat Islam berada di tempat yang tinggi. Lalu Allah berkata kepada mereka, "Man antum?" Kalian siapa? Wa naqul nahnul muslimun. Kita orang-orang Islam. Wa yaqul ma tantadhirun. Kalian lagi nungguin apa di sini? Orang-orang udah pada pergi semua. Kalian ngapain di sini? Fa yaqulun nantadhiru rabbana azza wa jalla. Kita di sini lagi menunggu Rabb kami. Kita lagi menunggu Tuhan kami azza wa jalla. Allah berkata kepada mereka, "Wa hal ta'rifunahu in ra'aitumuh?" Apakah kalian akan mengenalinya kalau kalian melihat Tuhan kalian? Fayaqulun, "Na'am." Kita akan tahu dengan Tuhan kita. Kaifa ta'rifunahu? Dari mana kalian bisa tahu Tuhan kalian? Walam tarauhu, sedangkan kalian belum pernah melihat Tuhan kalian. Fayaquluna, "Na'am, innahu la 'idla lahu." Ya, kita akan tahu. Karena Allah tidak ada yang menyerupai Allah sedikit. Laisa kamitslihi syai' wa huwa as-sami'ul basir. Tidak ada sesuatu pun yang menyerupai Allah. Dan Dia Maha mendengar dan Maha melihat. Kita tahu dengan Tuhan kita. Allah sebutkan sifat-sifatnya dalam Al-Quranul Karim. Allah tampakkan dalam hadis-hadis Rasul SAW nama-nama Dia dan sifat-sifatnya. Fayatajalla lana dhahikan. Maka Allah tampaklah buat umat Islam pada waktu itu. Dikatakan dhahikan, Allah tertawa pada waktu itu. Fayaqul abshiru ayyuhal muslimun. Kabar gembira buat kalian wahai orang-orang Islam. Masuk orang-orang Islam ke surga Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita ketika berangkat haji, ketika kita tinggalkan keluarga kita tinggalkan rumah kita tinggalkan pekerjaan kita, kemudian kita datang menuju Allah, apa yang kita baca pada waktu itu? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Subhanallah. Itu ikrar seorang muslim. Tiada sekutu bagi Allah Jalla Jalaluh. Dia datang menuju Allah. La syarika lak. Bagi Allah. Innal hamda. Sesungguhnya segala pujian. Wan ni'mata, dan segala nikmat. Lak. Bagimu ya Allah. Wal mulk. Dan semua kerajaan. Semua kepemilikan itu hanya milikmu ya Allah. Apakah sudah kita mengikhlaskan diri kita untuk Allah Jalla Jalaluh? Atau sebagian di antara umat Islam gak kenal sama Tuhannya? Siapa Tuhanmu?